Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya. Orang pilihan, kita sedang belajar Torah Bapak Yahweh. Kita masih kitab Bilangan pasal 13. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 24, tapi nanti saudara baca semua ya, supaya jelas. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ke 24. Haleluya, kita baca bersama 3-4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu, haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Moshe mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samua anak Sakur; dari suku Simeon, Safat anak Hori; dari suku Yehuda, Kaleb anak Yehune; dari suku Isakar, Yigal anak Yusuf; dari suku Efraim, Hosea anak Nun; dari suku Benyamin, Palti anak Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel anak Sodi; dari suku Yusuf, yaitu dari suku Manasye, Gadi anak Susi; dari suku Dan, Amie anak Gemali; dari suku Asyer, Setul anak Mikael; dari suku Naftali, Nabi anak Hofsi; dari suku Gad, Guel anak Maki. Inilah nama-nama orang-orang yang Moshe telah mengirimnya untuk mengintai negeri itu. Dan Moshe memanggil Hosea anak Nun itu Yoshua. Dan Moshe mengirim mereka untuk mengintai tanah Kanaan dan berkata kepada mereka, pergilah naik ke sana ke Negeb dan kemudian naiklah ke bukit. Dan kamu akan melihat negeri itu, bagaimanakah dia dan orang-orang yang berdiam di dalamnya. Apakah dia kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimanakah negeri yang mereka tinggal di dalamnya? Apakah itu baik atau buruk? Dan bagaimana kota-kota yang mereka diami di dalamnya? Apakah dengan perkemahan atau dengan perbentengan? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah subur ataukah gersang? Apakah di dalam terdapat pohon-pohon ataukah tidak? Dan haruslah kamu menguatkan dirimu dan haruslah kamu mengambil dari buah tanah itu. Dan hari-hari ini adalah hari-hari pemetikan anggur yang pertama. Kalau mereka naik dan mengintai negeri itu dari padang gurun Sin sampai Rehob untuk masuk Hamat. Lalu mereka naik ke Negeb dan sampai ke Hebron. Dan di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Dan Hebron telah didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Zoan di Mesir. Sampailah mereka di aliran sungai Eskol. Dan mereka memotong satu cabang yang memiliki satu tandan buah anggurnya di sana. Lalu mereka memikulnya berdua dengan kayu usungan. Mereka juga membawa beberapa dari buah lima dan buah ara. Untuk tempat itu orang menamainya aliran sungai Eskol, karena tandan buah anggur yang Bani Israel telah memotongnya di sana. Haleluya. Amin. Puji Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur ya, cerita-cerita yang sangat luar biasa, yang senantiasa Tuhan mau mengajar saudara dan saya untuk mengerti akan semua arti kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus-menerus dididik untuk mengerti firman itu dengan benar ya. Jangan sampai kita salah mengartikan firman. Artinya segala sesuatu itu harus tertulis atau harus yang dinyatakan itu harus tertulis. Bukan di awang-awang, tapi memang tertulis.
Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan ya. Dan sebelum kita membahas ini, karena saya dengar khotbah minggu lalu ya, dari Denny itu, karena ada yang, kalau saudara perhatikan di khotbah-khotbah yang kemarin itu ada komen ya, komen yang menyatakan, ya itulah karena orang kadang-kadang membaca Torah itu tidak diperhatikan dengan baik-baik, sehingga seringkali bisa salah mengerti. Saya harus memberikan penjelasan untuk menguatkan penjelasan yang diberikan minggu lalu ya. Seperti contoh kan dikatakan berdasarkan Torah, ya kan awalnya berdasarkan Torah ya. Imam besar itu harus dari keturunan Lewi. Yeshua itu kan dari Yehuda. Kelihatannya kan kelihatannya kan bertentangan antara kehendak Tuhan dengan apa yang tertulis. Ya. Padahal berulang-ulang kali dinyatakan dari tempat ini dan kita diajarkan bahwa Torah itu adalah bayangan. Saya tanggap ya. Masih ingat? Kan selalu saya katakan. Torah itu bayangan. Dan ketika Moshe diperintahkan Tuhan membuat tabernakel, ya, buatlah tabernakel ini sesuai dengan apa yang dia lihat di sorga. Kan Tuhan kasih lihat kan? Saya tanggap, ya. Jadi apa yang dilihat oleh atau yang diberikan Tuhan untuk Moshe melihat, ya saya percaya dalam satu penglihatan lah. Nah itulah yang dicontoh Moshe dan dibuat menjadi tabernakel yang kita kenal sekarang. Ya. Jadi atau yang dibuat oleh Moshe. Tapi tabernakel yang dibuat Moshe itu adalah bayangan. Tetapi yang wujud nyatanya itu ada di sorga. Saya tanggap ya. Saya harus menjelaskan ini supaya jangan juga kita nggak ngerti dan orang yang bertanya itu juga bisa. Ya yang bukan bertanya kasih komen gitu kan. Kan kelihatannya benar. Berdasarkan Torah imam itu harus dari orang Lewi. Yeshua kan dari orang Yehuda. Gak boleh. Firman Tuhan berkata. Ya. Orang Lewi itu memang ditetapkan Tuhan untuk menjadi imam. Kita sudah belajar kan ketika Moshe naik ke gunung. Untuk menerima didikan langsung dari Bapa Yahweh untuk membahas atau menerima 10 perintah dengan segala keterangannya. Ketika dia turun sesuai perintah Tuhan setelah 40 hari, ternyata bangsa Israel ya melakukan perzinahan besar dengan membuat patung lembu dan menyembahnya. Dan dari 12 suku itu yang tidak menyembah hanya suku daripada Moshe yaitu suku Lewi. Karena itu ya Tuhan menetapkan suku ini untuk melayani dia di tabernakel. Turun-temurun, nggak ada sumpah. Bisa tanggap ya, nggak ada sumpah. Turun-temurun jadi katakanlah dari Harun yang jadi imam besar, dari Harun turun ke anaknya si Eleazar dan seterusnya sampai sekarang ini. Dan imam besar yang baru-baru itu ya menurut media sosial sudah terpilih, itu pasti keturunan dari Harun. Ya. Dengan tentunya penelitian yang sangat luar biasa, tentunya berdasarkan DNA yang ada. Itu berdasarkan turun-temurun. Ya. Dan firman Tuhan berkata, ya, berbeda dengan Yeshua.
Yeshua itu bukan menjadi imam besar di tabernakel yang ada di dunia ini. Karena berdasarkan firman Tuhan, dia tidak mungkin jadi imam besar di tabernakel yang dibuat oleh Moshe. Karena di dalam tabernakel Moshe itu sudah ada imam-imam. Tetapi imam-imam ini tidak mempunyai hidup yang kekal. Mereka mati diganti, mati diganti, mati diganti. Ya. Dan hanya Yeshua lah yang ditetapkan sebagai imam besar berdasarkan sumpah. Berdasarkan sumpah. Kalau Imam Lewi bukan berdasarkan sumpah, berdasarkan ketetapan Tuhan, kemudian turun-temurun. Tetapi Yeshua berdasarkan sumpah. Ya, enak aja. Nanti saudara baca dari Ibrani pasal 7 sampai Ibrani pasal 10. Nah, kita kutip-kutip sedikit ya. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 7. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat mulai ayat 19 kita baca. Ya agak panjang tapi ini untuk menjelaskan supaya orang yang pernah komen dalam apa yang dinyatakan minggu lalu itu bisa ngerti. Termasuk kita semua ya. Sebab Torah tidak menyempurnakan satupun selain sebuah perkenalan akan suatu pengharapan yang lebih baik. Ini berdasarkan terjemahan ILT ya. Suatu pengharapan yang lebih baik yang melaluinya kita mendekat kepada Elohim. Karena hal ini seperti tidak terjadi tanpa sumpah. Ya. Sebab memang mereka menjadi imam tanpa sumpah. Ini orang Lewi. Orang Lewi itu berdasarkan keturunan, nggak ada sumpah. Ya. Tetapi dia, Yeshua, ya, dengan sumpah melalui dia yang berfirman kepadanya, Yahweh telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selamanya menurut apa? Peraturan Melkisedek. Melkisedek berdasarkan arti namanya berasal dari Melek dan Sadik. Artinya raja kebenaran. Siapa raja kebenaran? Yeshua. Ya. Siapa Yeshua? Ya Bapa Yahweh. Ya. Kemudian sedemikian besar itulah Yeshua telah menjadi jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih kuat dan mereka yang menjadi imam memang ada banyak. Ini orang Lewi. Sebab untuk melanjutkannya mereka terhalang oleh kematian. Mati ganti, mati ganti. Tapi itu nggak ada sumpahnya. Hanya berdasarkan keturunan. Namun dia Yeshua mempunyai keimaman yang tidak dapat beralih. Karena apa? Karena dia tinggal tetap untuk selamanya. Dia nggak mati-mati. Hidup kekal. Ya. Karena itu dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang mendekat kepada Elohim melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Perhatikan. Sebab imam besar seperti itulah yang sesuai bagi kita, yang kudus tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada langit dan yang telah ada. Kan ketika Maria diberitahu oleh malaikat, karena itu namanya disebut kudus, karena dia dari benih yang kudus. Ya. Yang tidak mempunyai keperluan sehari-hari sama seperti imam-imam besar sebelumnya mempersembahkan korban ganti dosa-dosanya sendiri kemudian ganti dosa umat. Ya, sebab dia telah mahal itu sekali untuk selamanya dengan mempersembahkan dirinya sendiri. Kalau imam Lewi dia tuh bakar korban, dia persembahkan korban darahnya itu untuk dosa dia dan dosa umat. Tapi Yeshua tidak. Dia mempersembahkan darahnya itu satu kali seumur hidup selamanya. Ya kalau beberapa waktu yang lalu ada pentahiran itu palsu semua itu. Ya, Yeshua itu sekali mati darah yang tercurah berlaku sepanjang seumur hidup selamanya, jangan tertipu-tipu. Sebab Torah menetapkan manusia sebagai imam-imam besar yang mempunyai kelemahan. Tetapi firman sumpah yang sudah Torah menetapkan putra menjadikan dirinya sempurna sampai selamanya. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati ya, kita lengkap di dalam Ibrani pasal ke-8 ya, kita baca ayat ke-4. Sebab jika memang dia ada di bumi, Yeshua maksudnya,
dia tidak akan menjadi seorang imam. Ya, kenapa? Karena ada para imam yang mempersama-persama menurut Torah. Ini orang Lewi. Ya, yang beribadah menurut contoh dan bayangan dari hal yang sorgawi. Itu tadi saya katakan, yang dibuat oleh Mose itu bayangan aja. Bayangan. Tetapi Yeshua, ya, dari hal surgawi sama seperti Mose telah diperintahkan ketika akan segera mendirikan tabernakel, sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang, ya, dia telah beribadah yang lebih agung, karena bagaimanapun juga dia adalah pengantara dari penjanjian yang lebih baik yang telah disahkan dengan janji-janji yang lebih baik lagi. Kita lengkap aja ya. Kita lengkap di ayat ke, nanti saudara baca Ibrani 7 sampai 10 ya. Kita baca di ini hanya untuk menguatkan apa yang dikatakan minggu lalu, supaya jangan, karena kan ada orang imam besar itu kan dari Lewi, Yeshua dari Yehuda. Lo Yeshua itu jadi imam besar di sorga. Yang realnya, kalau yang Mose itu bayangannya. Kita lengkap ya. Kita baca Ibrani 9 ayat ke-11 mulai. Tetapi Hamas yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar. Bukan tabernakel Mose, tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat tangan manusia, artinya bukan termasuk ciptaan. Itu yang dicontoh sama Mose itu ketika dia diberikan penglihatan oleh Tuhan di sorga kayak gini. Kamu bikin di sini, di bumi. Yang di bumi ini yang jadi imam orang Lewi. Tetapi yang di sorga itu Yeshua imam besarnya. Saya tanggap. Ini untuk lebih memperjelas penjelasan minggu lalu. Ini kan suka Yehuda. Loh, dia itu memang berdasarkan garis keturunan. Karena garis keturunan itu diambil dari laki-laki. Si Maria ini suaminya si Yusuf. Yusuf itu orang Yehuda. Tetapi tidak ada benih Yehuda di dalam dirinya Yeshua. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan ya. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan, anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Ya, saudara nanti sebaca terusnya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu pentairan lagi, itu ngawur, penipu itu. Ya, pemalsu benar-benar. Saya kadang-kadang kalau ingat itu, waduh, kok banyak anak Tuhan dibodohin. Yesus sekali mati udah berlaku untuk selamanya. Jangan kau dibodohi sama setan-setan yang menyaru sebagai malaikat terang. Dan dia itu jadi imam besar berdasarkan sumpah. Siapa yang bersumpah? Ya Tuhan sendiri. Yahweh itu adalah Yeshua sendiri. Tidak ada juru selamat, apalagi keterangan, oh Yeshua itu bukan Tuhan. Kalau kau nggak percaya Yeshua sebagai Tuhan, siapa yang menyelamatkan? Kalau kau mati konyol. Yeshua itu yang menjadi pembela kita. Kan Yesus bilang berdoa dalam nama aku, minta semua dalam nama dia. Ketika kita berdoa minta ampun, diampuni. Atas nama siapa kau bawa? Atas nama Yahweh, Yahweh Tuhan. Kan segala kuasa sudah diberikan Bapa Yahweh. Kan di dalam Matius pasal ke-28. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Siapa itu kalau bukan Yahweh? Ingat Yeshua itu firman Yahweh yang jadi manusia. Firman itu Yahweh sendiri, seperti saya ngomong. Yang ngomong ini suara saya. Lah begitulah juga Yeshua. Ya. Jangan sampai kita, ya itu kadang-kadang orang, ya bukan berarti kita sudah ahli Torah, tapi kita sedang belajar Torah. Kalau sampai orang harusnya kan bertanya, ya. Dia bertanya kepada diri sendiri, loh kok Yeshua imam besar sih? Ya, kan sudah ada imam besar itu harusnya dari orang Lewi. Karena itu belajarlah firman Tuhan dengan baik-baik.
Sehingga jangan melenceng. Oh kan Yesua itu dari suku Yehuda. Yesua itu jadi imam besar di tabernakel yang sesungguhnya. Yang ada di sorga. Saya tanggap ya. Jadi jangan sampai ya apa namanya masukan-masukan dari orang-orang yang kelihatannya bertanya. Saya kalau lihat dari khotbah minggu lalu, orang itu hanya mancing aja, ya. Tapi sesungguhnya dia nggak ngerti apa-apa. Tapi ya karena itu dikeluarkan dalam khotbah, saya harus menguatkan apa yang dinyatakan. Ya, walaupun ya minggu lalu kan disebut kan dia hamil karena Roh Kudus. Roh Kudus itu dari suku mana? Kayaknya memang dia Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh. Tapi di sini menjelaskan kepada kita bahwa dia itu diangkat sebagai imam berdasarkan sumpah. Sumpah siapa? Melkisedek, raja kebenaran, raja damai sejahtera. Siapa? Ya Tuhan sendiri. Tuhan yang merubah firman-Nya yang gak kelihatan ini jadi wujud Yesua. Kalau kau gak percaya Yesua, keselamatan itu hanya ada pada Dia. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ya hanya Dia yang menyelamatkan kita. Bukan orang lain. Sedangkan Dia sendiri kan pernah berkata ketika dia sebagai waktu dia datang ke muka bumi, ya, kan dia bilang anak manusia berkuasa untuk menghapus dosa. Siapa yang bisa menghapus dosa kalau bukan Tuhan? Ya karena banyak penyesat-penyesat sekarang yang bermunculan menolak sang juru selamat. Kalau kau mati siapa yang jadi juru selamatmu? Dan hal-hal ini jangan sampai mempengaruhi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, Yahweh. Di dalam Yesua Masih tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Ya. Dan juru selamat itu firman itu kan yang menghakimi kita. Firman itu siapa? Firman itu ya Yesua. Yesua itulah firman Yahweh. Firman itulah juga yang menyelamatkan kita. Kan dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui Dia, kalau tidak melalui firman. Kau percaya Yahweh, 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 tapi kau tidak percaya firman-Nya, ya sama aja dengan setan. Setangkap? Ya, bukan lagi waktunya main-main ya. Karena penyesat-penyesat yang coba melencengkan iman orang-orang percaya, orang pilihan. Karena itu saya menganjurkan kepada saudara, baca firman Tuhan dengan teliti. Boleh kita dengar, ketika kita dengar, saya berkali-kali katakan kepada saudara. Kalau kita benar-benar hidup di dalam firman, firman itu menjadi mata air dalam hati kita. Sehingga ketika kita dengar orang berkomentar, karena firman itu ada dalam hati kita dan bagaikan mata air, tidak akan bisa masuk pengajaran-pengajaran yang gak benar. Langsung ditolak, langsung terlihat. Ini gak sesuai apa yang kita dengar ini. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Langsung dikasih lihat. Artinya Roh Kudus mengajar kita untuk menolak semua pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang tidak percaya. Kan kelihatannya benar. Memang seolah-olah benar. Kan orang Lewi itu dari imam besar itu harus dari Lewi. Itu di dunia. Karena itu ditegaskan lagi dalam kitab Ibrani tadi kan. Di dunia ini memang orang Lewi. Tetapi Yesua itu imam besar di tabernakel yang sesungguhnya. Yang kudus yang tidak dibuat oleh manusia. Kata firman Tuhan. Ya. Itu yang harus kita mengerti. Dia itu yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Satu kali aja. Jangan lagi kau ketipu dengan nabi-nabi palsu itu. Minta pentahiran, ngawur aja. Ya orang-orang yang seperti itu yang ya kalau kau dengar, kau nggak bertobat, hati-hati. Engkau kan dia bilang, dia berkorban sekali untuk selamanya, jangan kau ganti-ganti. Hanya karena mulut manis, hanya tawaran-tawaran mungkin enak di sana.
langsung imanmu bergoncang. Akhirnya tersesatkan. Ya, orang-orang yang sampai terlibat di sana, kalau kau nggak bertobat, saya sebagai pelayan Tuhan ya ngomong belak-belakan aja. Kalau nggak bertobat ya upahmu ya hati-hati, ya hati-hati. Karena dunia ini semakin hari semakin banyak penyesat-penyesat. Kan Yesus sudah bilang, apabila mungkin orang pilihan pun akan tertipu. Bila mungkin ya. Tapi kalau kita perhatikan kata-katanya benar-benar, ya, kan Yesus itu bilang kan, apabila mungkin orang-orang pilihan juga bisa ketipu, betul nggak kan? Jadi ya kita harus sangat berhati-hati. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, ya. Tetapi kan tetapinya ini, ya. Kita lihat lagi ada Matius 24 ayat 24. Hal-hal ini kadang-kadang saya harus singkapkan atau untuk membuat kita waspada ya. Karena kemarin sempat diungkapkan ya memang kelihatannya benar juga ya, Yeshua itu bukan orang Lewi ya, kok jadi imam besar? Karena nggak ngerti firman. Untuk di dunia, kan tadi dikatakan dalam Ibrani kan, nanti saudara baca Ibrani 7 sampai selesai lah. Paling sedikit sampai 10. Karena di situ bilang, kan berkali-kali di tempat ini saya katakan, Torah itu bayangan. Yang wujud nyatanya itu di sorga sana. Tentang Yeshua. Imam besarnya itu Yeshua. Yeshua itu diangkat berdasarkan sumpah. Berdasarkan peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Raja kebenaran. Nggak ada silsilahnya kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 7 kan. Nggak ada silsilahnya. Tidak berbapak, tidak beribu. Siapa dia? Ya dia Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini. Sebab hamasya palsu. Nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat, keajaiban-keajaiban. Sehingga menyesatkan. Terus bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Ya, jika mungkin. Yang terpilih. Artinya kalau kita mau buka-bukaan, kalau mereka yang tersesatkan bukan orang pilihan. Saya tanggap. Kan jika mungkin, artinya orang pilihan itu nggak mungkin. Jika mungkin orang pilihan tersesat. Artinya kalau dia sungguh-sungguh pure orang pilihan nggak bakal tersesat. Karena dia dipelihara oleh firman dan oleh kuasa Roh Kudus. Apapun yang berasal dari luar tidak akan pernah bisa mengotori orang yang sudah dibersihkan oleh Tuhan dan dibungkus dengan darah Yeshua. Gak bisa. Jadi kalau engkau masih ketipu dengan pengajaran-pengajaran di luar, jadi tanda tanya besar apa kau pilihan atau emas sepuhan. Emas sepuhan itu kelihatan lebih bagus daripada emas murni. Ya, kalau kita lihat di toko-toko emas, dipajang kelihatannya hebat. Begitu lihat, ini emas sepuhan Pak, bukan emas beneran. Jangan sampai seperti itu, kelihatannya sih bagus. Karena segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan akan diuji dengan api. Apa itu api? Api itu firman. Ya. Karena itu kita harus sangat berhati-hati dengan begitu banyaknya komen-komen. Ya saya sendiri sih nggak pernah tanggapin, cuma kadang-kadang ya karena dia ini kan sering kadang-kadang dia tanggapin juga, kalau perlu ditanggapin sedikit. Ya. Kalau enggak ya biarin aja, orang mau komen apa, yang penting yang dinyatakan itu jangan sampai salah. Kepada firman itu harus murni, orang mau terima atau enggak itu urusanmu. Engkau terima firman yang murni, engkau diberkati, engkau enggak terima, engkau tolak, yaitu urusanmu. Apalagi orang-orang yang tidak percaya bahwa Yeshua itu adalah Tuhan.
Terus kau percaya dia sebagai apa? Ya kan? Banyak orang yang kalau komen-komen kemarin, gak percaya, jangan bilang Yeshua itu Tuhan. Terus kau percaya dia sebagai apa? Sebagai manusia. Apa manusia bisa menyelamatkan? Betul nggak? Kan kita diselamatkan karena iman, percaya karena darahnya kita terima. Darah itu yang menghapus dosa kita. Kalau nggak percaya, ya sudah. Dosamu kekal karena engkau menolak anugerah Tuhan. Tapi itulah kita melihat ya. Cara Tuhan sangat luar biasa untuk menarik orang pilihannya di luar bangsa Israel untuk menggenapkan bilangan umat pilihan Tuhan. Setelah genap waktunya, setelah genap kan minggu lalu kalau nggak salah diingatkan juga. Setelah genap orang non-Israel, roh ini kembali kepada bangsa Israel. Ada tertulis baik dalam kitab Yeremia, kitab Yesaya, banyak firman Tuhan menyatakan. Dalam kitab perjanjian Ibrani juga, di dalam kitab Roma juga dinyatakan. Tuhan akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru kepada bangsa pilihannya. Dia akan tulis Torahnya di sana. Di tengah bangsa ini. Ketika, ya kemarin kita bacakan di dalam kitab Roma pasal 11. Ketika bilangan umat pilihan Tuhan dari bangsa lain digenapkan, Tuhan beralih kembali kepada bangsa pilihannya. Ya, karena bangsa pilihannya ini kan sampai saat ini sebagian besar ya belum percaya kepada Yeshua. Sebagian besar ya. Tetapi akan ada waktunya sebagaimana tertulis ya bahwa dia akan kembali kepada bangsa pilihannya dan memberikan, ya kita baca sedikit lah ya dalam Yeskiel pasal ke berapa 37. Banyak ya, Yeskiel ada, Yeremia ada. Kita baca Yeskiel 36 ayat ke berapa ini? Ayat ke 26 mulai. Ini untuk bangsa Israel ya. Setelah genap bangsa pilihan non-Israel, roh ini akan kembali kepada bangsa Israel. Ya, pergerakan Roh Kudus sekarang saya menafsirkan sudah sampai di Jazirah Arab. Selangkah lagi masuk kembali ke Israel. Kalau saudara baca ya, kebetulan kemarin saya iseng-iseng lah lihat di media sosial. Seorang princess di, kalau saya nggak salah, salah satu princess di Arab Saudi. Ya, nggak tahu mungkin itu di media sosial, mungkin saudara lihat. Saya dengerin. Ya, bagaimana dia bisa percaya Yeshua? Ada saudaranya, adiknya kalau nggak salah ingat di Amerika. Kemudian karena dia kawin dengan suaminya, terus mereka pindah ke sana. Belum lama ini ya. Kemudian di daerah Texas, di salah satu daerah, banjir besar. Adiknya ini minta kakaknya ada di Riyadh, di Arab Saudi sana. Dia bilang, tolong kamu berdoa kepada Yeshua ya. Jangan kepada A. Nggak dijawab sama A, karena memang dia itu bukan Tuhan. Jadi ketika dia dengar kabar ini banjir terus naik di daerah Texas, di daerah salah satu daerah di sana. Ya. Dia waktu itu ya dia ngomong sama bapaknya panggil imam-imam di sana. Itu ada di media sosial. Ya. Wah, mereka berdoa rame-rame. Ya, sama imam-imam itu pakai panggil A itu. Si kakak ini setiap saat dia telepon adik gimana, waduh kak air makin terus naik. Ya sampai suatu saat ya nggak ada komunikasi lagi. Tapi dia ingat, ya dia nggak ngerti ini ya bagaimana berdoa kepada Yeshua.
Tetapi cara Tuhan, ya, dia ingat kata adik-adiknya, dia coba cari di media-media bagaimana doanya. Dia berdoa, dia minta tolong sama, kalau engkau benar-benar ada, tolong adikku. Dia berdoa terus, memang gak ada berita habis itu. Setelah beberapa lama, ya, tiba-tiba adiknya kontak. Adiknya bilang, waktu itu memang sudah banjir semua. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan pakaian putih. Dia punya 2 anak perempuan. Gendong anaknya, membimbing dia ke tempat yang safe. Tapi dia nggak sebut siapa namanya. Setelah sampai di tempat safe, orang itu hilang. Ya. Kemudian si kakak yang dia ditinggal di Princess di Riyadh, namanya memang dia nggak sebut. Ya disembunyikan karena dia bilang kalau ini ketahuan, dia bisa mati dan keluarganya juga bisa mati. Karena dia salah satu keturunan dari raja yang, bukan raja yang sekarang, tapi raja yang sebelumnya. Jadi dia seorang princess. Yang saya mau saksikan adalah, ya bukan aja itu ya, ada beberapa kali kan di sana ada beberapa kerajaan Arab itu. Karena beberapa waktu yang lalu seorang pangeran bertobat. Artinya Tuhan atau Roh Kudus sudah sampai ke sana untuk mentobatkan orang-orang yang ada di sana. Ya. Kenapa? Karena di sana juga banyak keturunan Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham kan punya 3 istri. Tuhan bekerja sangat luar biasa untuk menyelamatkan orang di luar anak-anak Sarah. Di luar 12 suku ini. Artinya begitu dekat waktunya. Karena itu apabila kita tidak hati-hati berjaga-jaga. Kalau orang ini sudah genap, kita kan nggak tahu genapnya kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan roh itu sudah berpaling kembali ke Israel. Masa anugerah sudah ditutup bagi non-Yahudi. Engkau panggil-panggil dia sudah nggak mungkin lagi. Sudah ditutup. Karena itu jangan lagi main-main. Main-main dengan pelayan-pelayan palsu, guru-guru palsu. Sudah sering kali dikasih tahu ini yang palsu itu yang kayak gini. Jangan kau ikuti. Masih aja ikut-ikut terus. Buat saya sih nggak jadi masalah. Saya berkewajiban untuk memberitahukan ini boleh kau ikuti, yang ini jangan. Sebagaimana tertulis. Ya, kita lihat lagi untuk menguatkan tadi. Ibrani 8 ayat 10. Supaya ya ini sudah waktunya kita untuk belajar semakin lebih dalam. Bukan untuk apa? Bukan supaya pandai, supaya mengerti firman rencana Tuhan. Ayat 10. Ya. Inilah perjanjian yang aku buat dengan keluarga Israel. Ini khusus Israel. Ya. Khusus Israel. Setelah genap orang di luar Israel, berdasarkan Roma pasal 10 ayat 11 ayat 25 dan seterusnya yang minggu lalu sempat dibuka. Sesudah hari-hari itu Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Aku akan menuliskan pada hati mereka. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umat bagi. Kalau ini sudah beralih ke sana, masa anugerah bagi non-Yahudi sudah tertutup. Gak bisa lagi kita mengharapkan keselamatan. Artinya yang ada ya hanya ya kebinasaan. Ya. Tapi yang seperti saya katakan, keselamatan itu ada 2 macam. Kita diraibkan karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita hidup sebagai pelaku firman yang taat, setia dan benar. Atau yang separuh-separuh. Tuhan berkemuran masih diselamatkan tetapi menghadapi kesukaran besar. Ya. Jadi jangan sampai terselewengkan dengan, ya kan banyak pengajaran-pengajaran macam-macam. Kita dimurnikan dengan kesukaran, itu ngawur itu. Ya. Ya itu baptisan api, baptisan kesukaran, dari mana itu ayatnya?
Hati-hati ya. Saya sih ngomong orang tuh mau dengar lah. Tubuh, roh, dan jiwa itu harus dibersihkan, dibaptis. Tubuh dibaptis dengan air, roh dengan roh. Jiwa dengan api, dengan firman, bukan dengan kesukaran. Di luar sana kan kita dibaptis dengan kesukaran. Kalau nggak masuk kesukaran nggak selamat. Kau aja yang masuk sana. Itu pengajar sesat itu. Ya banyak orang yang dengerin, tapi ya hati-hati buat saya sih. Karena nggak ngerti dasarnya itu, tubuh, roh, dan jiwa kita ini sudah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena itu tubuh ini harus dibersihkan. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh ini dibaptis, dikubur. Ya walaupun banyak macam pengajaran yang sudah berkali-kali diingatkan dari tempat ini. Ya, baptis, tapi orangnya masih hidup kok kubur. Orang dibaptis itu dia harus mati. Artinya dia harus minta ampun dosa, dia harus matikan dagingnya baru dikubur. Belum ada minta ampun udah dikubur. Ya, hati-hati dengan baptisan seperti itu. Nah, masih baptisan pembaruan, memang pembaruan, semua dibarui. Tidak sesuai dengan firman semua, itu yang namanya pembaruan. Hati-hati ya saudara yang di luar sana kok dibaptis dengan baptisan pembaruan. Cek, baptisan pembaruan itu pembodohan besar dan banyak orang yang tertipu. Caranya salah, namanya salah. Artinya pembaruan tidak sesuai dengan firman. Bukan pembaruan sesuai firman. Ya, saya sebenarnya sangat mengucap syukur ya. Dulu ada orang yang pernah dibaptis di sini. Kemudian ya mungkin karena hal-hal sesuatu hal ya. Dia nggak puas. Dia minta dibaptis pembaruan. Terus dia kasih informasi. Saya dapatnya berita dari orang itu. Tapi tidak langsung. Dia kasih tahu jemaat. Kasih tahu Pak Leo tuh. Baptisannya harus dengan nama yang komplit. Wah, harus pakai Roh Kudus. Waduh. Dari situ saya gali. Loh ini ngawur total. Dari mana kau dapat itu? Kau yang dibaptis dengan pembaptisan pembaruan. Hati-hati. Salah itu. Perhatikan nama-namanya. Banyak itu kau bisa lihat di video-video yang dia siarkan. Perhatikan namanya. Namanya itu harus dalam nama Yeshua Mashiach. Yang dia pakai apa? Dalam nama Bapa Yahweh. Dalam nama Yeshua Mashiach. Dan Roh Kudus. Siapa ini? Itu ngawur itu. Itu penyesat. Dibaptis nggak ada pengampunan, nggak ada pertobatan. Kan Yeshua firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul. Bertobat baru dibaptis. Tidak diajar mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana kitab Roma menyatakan. Terima dia. Akui dengan mulut. Percaya dengan hati. Ini gak pernah ngakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Main dicemplung aja. Hanya untuk ngejar target. Dia pikir ya karena banyak pemikiran. Yang penting dibaptis pasti selamat. Siapa yang bilang? Jangan ketipu ya. Ada orang yang berpendapat begitu. Yang penting dibaptis pasti selamat. Itu setan punya ide. Contoh. Si Yudas itu dibaptis. Dan banyak pelayan-pelayan dibaptis. Tetapi karena tidak setia. Ya sudah. Lah kita ini harus hati-hati. Zaman ini begitu banyak penyesat. Nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu memang pengikutnya banyak. Ya namanya setan yang banyak pengikutnya. Nah saya mengucap syukur ya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Orang yang dari jauh. Pak saya minta dibaptis. Karena dia merasa bahwa baptisan yang dia terima dahulu salah. Begitu saya bilang ya kita layani dia. Berdoa bahwa minta ampun. Nangis dia. Itu baru bertobat, minta ampun. Bukan saya yang berdoa, kau ya berdoa sendiri. Nah saya nggak perlu dengar doamu, doanya langsung ke Tuhan. Ini saya ajarkan saudara, kalau saudara melayani orang, kan banyak orang. Ya,
Apalagi pakai ide-ide yang duniawi itu. Tulis dosamu di kertas. Di mana ada ayatnya, tulis dosa di kertas. Habis ditulis, bakar. Mau ngapain ditulis capek-capek? Ya, saya nggak pernah ngajarin gitu. Kau berdoa minta Roh Kudus supaya ingat apa yang kau salah bikin, minta ampun sama dia. Nggak ada yang dengar, nggak perlu dengar. Saya nggak perlu dengar. Kalau saya dengar bahaya. Karena saya juga manusia, bisa aja saya ngomong nanti. Bisa tanggung saya. Kalau saudara melayani pun harus seperti itu. Doa minta ampun, kau dan Tuhan. Nggak usah ada yang dengar. Dan disitulah kita belajar bagaimana supaya melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Ya, dibaptis dengan benar. Nama yang benar, cara yang benar, orang yang benar. Dua baptisan yang lain itu hanya Yesua yang baptis. Kalau ada pelayan Tuhan mengatakan pakai kesukaran, emangnya Yesua membaptis kamu dengan kesukaran? Logikanya aja udah gak masuk. Dan ada tertulis, Tuhan tidak mencobai, kata kitab Yakobus. Jadi jangan ketipu ya. Memang sih kelihatannya wah lemah lembut ngomongnya, tapi ngawur membuat orang sesat. Kita harus sangat berhati-hati. Ya, saya harus menegaskan ini ya untuk menguatkan karena banyak orang ya hati-hati, nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus siapa yang kau percaya? Kan gitu. Kan gitu ya, itu kita harus ingat. Kan Yesus sendiri mengajarkan. Kalau berdoa, pakailah namanya. Ya kan, mintalah dalam namaku, maka akan dikabulkan. Tapi ya itulah, begitu banyak macam pengajaran-pengajaran. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani menyatakan A ya A, B ya B. Saya ya seperti yang saya senantiasa doakan. Supaya iman kita sama-sama bertumbuh. Karena waktunya sudah sangat dekat. Hanya iman yang sempurna yang akan diangkat. Dan kesempurnaan itu hanya dapat terjadi apabila kita mohon sama Bapa Yahweh. Tolong Tuhan. Sehingga imanku bisa dengan caramu dipercepat. Sehingga ketika waktunya sudah selesai. Kau dapati imanku sempurna. Ya, artinya dengan cara Tuhan saudara akan didorong, ayo baca firman. Karena firman itu pribadinya sendiri kita harus mengerti dengan benar karena itu yang menyelamatkan. Seringkali baca firman ya, tapi ya malas-malas juga. Padahal firman itu yang menyelamatkan. Tidak ada lagi waktu main-main. Kita ibadah karena kita mau selamat. Dan jangan kau pasang kupingmu untuk berita-berita yang gak benar. Sudah tahu melenceng, tapi enak didengar, ya udah. Hanyut terbawa arus dunia untuk dibinasakan. Karena ada firman mengatakan, hati-hati dengan apa yang kau dengar supaya jangan kau hanyut terbawa arus. Kata Ibrani pasal kedua ayat 1. Tapi kan terserah pilihan. Keselamatan itu adalah pilihan. Ya, Tuhan kasih pilihan kalau nanti saudara baca dalam Ulangan pasal ke-30. Engkau percaya pada Bapa Yahweh dan melakukan apa yang dia perintahkan. Jaminannya adalah kehidupan, damai, sejahtera, sukacita. Tetapi apabila engkau beribadah kepada ilah yang lain. Karena engkau lebih dengar suara si setan. Memakai yang menyaru sebagai malaikat terang. Engkau lebih tergiur dengan itu semua. Hati-hati. Kan Tuhan kasih pilihan. Kita baca aja ya. Ulangan pasal ingat ya gampang ingatnya kan. Ulangan 30 ya. Kalau mau dibaca bagus semua baca opa. Ya, tapi kita baca ayat kita baca ayat 15 lah. Kalau ini bisa dibaca semua lebih bagus ya. Kita baca ayat 15 mulai.
Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Artinya pilihan ada di tangan kita. Engkau mau pilih kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Yang pada hari ini kuperintahkan kepada untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapannya, peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun, ya, apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan dan engkau disesatkan dan sujud kepada ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Dan saudara baca seterusnya. Artinya pilihan di tangan kita. Tuhan tidak mau diragu-ragukan. Apa yang tadi kita baca, kelihatannya kan begitu aja. Tapi yang saya ajarkan kepada saudara, baca dengan teliti. Setiap kata. Terus kita bandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Dibandingkan, semua itu saling berkaitan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat dari pembacaan tadi, di ayat kedua, di dalam Bilangan 13, ayat kedua. Ya, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mengintai tanah Kanaan yang apa? Akan aku berikan. Akannya itu diperhatikan. Artinya belum dikasih. Akan itu berarti belum dikasih. Saya tangkap. Lah kita baca janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka Abraham. Kitab Kejadian 15. Ayat ke-7. Dia berfirman kepadanya. Ya, Yahweh berfirman kepada si Abraham. Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk apa? Bukan akan memberikan, tapi untuk memberikan negeri ini. Bisa ditangkap bedanya. Yang tadi akan, tetapi kepada Abraham, aku ambil kau dari Ur Kasdim untuk memberikan ini. Bukan akan memberikan, tapi langsung memberikan. Bisa ditangkap enggak bedanya? Itu sudah langsung. Tetapi dalam kenyataannya Abraham ragu-ragu. Nanti saudara baca Bilangan 13 itu sampai selesai. Abraham ragu-ragu, bagaimana Tuhan? Aku tahu ini akan diberikan. Tuhan yang saudara dan saya sembah yang bernama Yahweh tidak mau ada sedikit pun keraguan. Kalau dia janji, terima aja. Jangan ragu-ragu. Tetapi karena keraguan yang diucapkan oleh Abraham, bagaimana kita lihat ya di dalam ayat ke-8-nya. Dia atau Abraham menjawab, ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Memang tidak disebut dosa. Kita sudah belajar, tetapi Tuhan langsung perintahkan, ambillah bagiku, ayat ke-19, lembu dan sebagainya. Ini Tuhan bilang, Tuhan nggak bilang berdosa ya. Tapi Tuhan bilang ambil ini untuk dipersembahkan. Artinya itu dalam pandangan Bapak Yahweh, keraguan Abraham adalah dosa. Karena dia ragu-ragu, keturunannya menjadi budak 400 tahun di tanah Mesir. Lah sayangnya setelah 400 tahun, ketika bangsa ini dibawa Tuhan untuk mewujudkan apa yang dijanjikan kepada leluhur mereka, Abraham. Ya, Tuhan bilang kirim dulu, utus dulu.
masuk ke dalam tanah yang akan aku berikan. Belum diberikan. Akan diberikan. Lihat-lihat dulu bagaimana. Masuklah mereka, dilihat-lihat. Oh, siapa yang diutus? 12 pemimpin. Masing-masing suku kirim pemimpin. Orang yang dalam tafsiran saya pasti orang yang terbaik dalam suku-suku mereka. Atau paling dihormati di tengah suku mereka. Kirim, lihat, waduh, berdasarkan apa yang tadi kita baca atau nanti saudara baca semua. Tanahnya subur, semuanya baik. Akan tetapi di sana ada orang enak. Leluhur para raksasa. Ya, orang enak ini leluhur orang raksasa. Berdasarkan firman Tuhan kalau kita baca lengkap ya. Maka saya bilang nanti saudara baca bilangan semuanya. Kita lengkap bilangan pasal 13 ini ayat ke-33. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa, keturunan enak yang berasal dari para raksasa. Nah, ini kan ya, yang berasal dari para raksasa. Ini kan kadang-kadang terjemahan kan ngawal. Saya baca Lukas. Di sana kami melihat para raksasa, keturunan enak, nenek moyang para raksasa. Artinya ini dari keturunan si Kain. Saya tangkap. Kita sudah belajar Kain ini anaknya setan. Ya. Kita sudah belajar berdasarkan kitab Tawari kalau saudara baca. Ketika mereka masuk tanah Kanaan ini dari keturunan Ham. Karena itu saya menafsirkan. Ya. Nuh punya 3 orang anak. Masing-masing punya istrinya. Firman Tuhan jelas menyatakan. Seluruh penduduk bumi berasal dari 3 orang ini. Dan saya percaya ketika dunia ini dilanda oleh air bah pada zaman Nuh. Semua manusia binasa, termasuk para raksasa. Ya. Tetapi kenapa kemudian kok ada raksasa lagi? Dari mana? Lah berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, karena keturunan enak itu keturunan raksasa, adanya di Kanaan, berarti dari segi dari tarik ke atasnya, Kanaan itu siapa? Dari mana? Ternyata dari Ham. Ham kata firman Tuhan. Ya. Salah satu yang firman Tuhan katakan dia sebenarnya anak yang paling bungsu. Dari ketiga anak daripada si Nuh. Ya. Jadi ketika bapaknya, kan bapaknya ini yang penanam anggur yang pertama. Kemudian ya dia makan anggur kebanyakan, minum anggur kebanyakan, dia mabuk. Setelah mabuk, anaknya Ham ngelihat bapaknya telanjang. Kemudian dia cerita kepada kakak-kakaknya, Sem Yafet. Saya menafsirkan Sem Yafet sama Ham itu anak kembar ya. Bisa tanggap? Sem Yafet, bukan Sem Ham Yafet ya. Sem Yafet dan Ham. Ham itu yang bungsu. Di mereka itu anak kembar. Masih ingat kenapa? Karena kita baca lagi ya, ini supaya diingat-ingat ya. Karena saya ngomong ini harus ada ayatnya. Kita baca di dalam Kejadian 5 ayat ke
32. Nuh hidup 500 tahun. Dan Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, saya baca terjemahan Lugas. Nuh hidup 500 tahun, lalu ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi umur 500 tahun, lahirlah ketiga anak ini. Tidak dikatakan 500-an, tapi 500 tahun. Jadi umur 500, dapat 3 anak. Saya tanggap. Kalau dalam umur, kalau 500-an, berarti 500, 501, 502, bisa. Tapi kalau dia bilang 500-an, berarti dalam umur 500, dia punya 3 anak. Nggak mungkin dalam 1 tahun, ya pasti anak kembar. Karena 3. Karena itu saya menafsirkan mereka anak kembar. Nah, kemudian kembali ke tadi, ya. Ketika si Nuh sadar, dan dia tahu bagaimana kelakuan daripada si Ham ini. Lah kita lihat apa tindakan daripada Nuh, kita baca. Kejadian pasal 9 ayat ke-25. Maka berkatalah dia, si Nuh, terkutuklah Kanaan. Pertanyaannya, kenapa bukan Ham? Kanaan ini belum ada. Lah ini masih baru 3 anak. Sem, Yafet, dan Ham. Tetapi kenapa? Ini kan suatu nubuatan. Terkutuklah Kanaan, bukan terkutuklah Ham ya. Kanaan ini memang anaknya Ham. Tetapi terkutuklah Kanaan. Saya tanggap. Kanaan ini anaknya Ham. Bisa ditanggap. Kita baca 1 Tawari. Ya, supaya jangan bingung. 1 Tawari pasal 1. Kita belajar ya. Kita belajar 1 Tawari 1 ayat 8. Anak-anak Ham, Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa si Nuh ini terkutuklah Kanaan? Kenapa yang lain? Kenapa bukan yang lain? Kenapa? Kan anak yang pertama itu si Kus. Ya. Lah disinilah kita lihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dari sekian anaknya ini. Mungkin Kanaan inilah. Ya. Yang keturunan raksasa. Bisa tangkap. Kan suami istri nih. Ya, istrinya ini kemungkinan ada DNA raksasa. Karena raksasa kan sudah mati semua. Tapi kok masih tiba-tiba ada raksasa. Saya menafsirkan Sem, Yafet, dan Ham anak yang normal. Dari Nuh. Tetapi kenapa masih ada raksasa? Karena orang enak itu ada di Kanaan. Saya menafsirkan bahwa dari keturunan Ham inilah raksasa itu. Dan saya menafsirkan kemungkinan besar istrinya masih ada DNA raksasa. Sehingga dari anaknya ini ya Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya mungkin Kanaan ini yang raksasa. Kita nggak tahu. Tetapi kenapa si Ham ini, ya si Nuh bilang terkutuklah Kanaan. Bukan terkutuk si Ham ya. Kan jelas tadi. Terkutuklah Kanaan. Kenapa? Ya. Karena itu saya menafsirkan dari Kanaan inilah raksasa. Raksasa itu anak setan. Karena itu dalam pandangan Tuhan anak setan itu terkutuk. Setan nggak maksudnya. Ya ini mungkin membingungkan tapi itu firman Tuhan. Saya mengajarkan kepada saudara firman, kalau firman itu menyatakan begitu,
terima berdoa, Tuhan kok bisa gini sih? Saya menafsirkan, kan kita bisa menafsirkan macam-macam. Saya menafsirkan dari anak-anaknya ini, bisa aja Kanaan itu raksasa. Karena ibunya ada DNA raksasa. Bisa ditangkap ya? Atau bingung, ya bingung berdoa. Ya, paling sedikit kita mengerti bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, ada anak Tuhan, ada anak setan, itu kita ngerti asal usulnya. Lah itu yang kita harus mengerti, dan ini ditemukan pertama kali, disingkapkan pertama kali ketika orang pilihan Tuhan datang masuk ke tanah perjanjian. Loh, kok ada raksasa? Mereka melihat yang baik, tetapi kemudian ya mulai timbul keraguan. Ada raksasa, ada setan di sana. Kita bisa bilang gitu kan? Kan ada raksasa, ada setan. Ya. Apa yang dahulu terjadi kepada Bapak Abraham? Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa tanah ini akan kau berikan kepadaku? 400 tahun kemudian, keturunannya pun mulai bimbang ragu. Tuhan, memang tanahnya baik, sesuai janjimu. Tanah yang penuh madu dan susu. Tetapi di situ ada raksasa-raksasa. Ada setan-setan. Mulai timbul keraguan. Ingat, Tuhan berfirman, dunia ini memang setelah manusia jatuh dalam dosa. Dunia ini dikuasai oleh setan. Ya. Tapi Tuhan berbicara, lawan si setan. Setan enggak? Lawan. Kalau kita lawan, bukan kita yang lawan ya. Tapi dia yang ada di dalam kita, memberikan kita kemampuan untuk melawan si setan. Ya. Dan setan itu sesuai janjinya. Kita baca di dalam Yakobus pasal keempat. Ayat ke-7. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Lawanlah setan. Maka dia akan lari. Memang dikuasai oleh si jahat. Tanah perjanjian ada setan. Tapi Tuhan bilang, aku akan berikan ini. Artinya, untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan kepada orang pilihan, bukan hanya begitu aja. Ya, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Karena itu dikatakan, aku akan berikan ini. Tetapi untuk mendapatkannya, engkau harus lawan si setan-setan yang berkuasa di sana. Berkuasa di Kanaan kan setan-setan itu. Ya. Dan kenyataan membuktikan. Kalau saudara baca nanti semua bilangan 13 itu. Ada timbul secara, ya dapat dikatakan secara spontan, dua kubu langsung. Karena apa yang diperlihatkan Tuhan, apa yang mereka lihat di tanah perjanjian. Di satu sisi, sesuai firman Tuhan, tanahnya bagus, hasilnya bagus. Tapi di sana ada setan. Timbul dua kubu langsung. Yang percaya walaupun di situ ada setan. Karena aku percaya, kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan menyuruh kita masuk.
untuk memilikinya, kita pasti sanggup melawan mereka. Tetapi di sisi lain, aduh, orangnya gede-gede, raksasa-raksasa. Kayak belalang kita ini, kecil-kecil, diinjak sekali habis. Akhirnya timbul dua kelompok. Yang mayoritas dan yang minoritas. 10 lawan 2. Kenyataan membuktikan orang lebih dengar yang lebih banyak. Ya. Karena ketidakpercayaan kemampuan Bapa Yahweh sanggup untuk menolong mereka apabila mereka percaya, mereka akan memiliki tanah perjanjian. Tetapi karena ketidakpercayaan sebagian besar, yang 10 orang ini akhirnya mempengaruhi semua bangsa Israel atau sebagian besar bangsa ini, menimbulkan murka Tuhan bagi bangsa ini. Kalau dahulu moyang mereka si Abraham, karena ragu-ragu, keturunannya diperbudak 400 tahun. Loh, sekarang sudah tinggal selangkah masuk tanah perjanjian. 10-2. Karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong anak-anaknya memiliki tanah yang sudah dijanjikan. Kalau dahulu 400 tahun, sekarang karena ketidakpercayaan, boleh aja nafsirkan, walaupun di firman Tuhan katakan, ya, engkau akan mengembara 40 tahun sesuai dengan jumlah hari kau mengelilingi. Ketika engkau mencek 40 hari kan, karena itu selama 40 tahun pun engkau akan mengembara. Semua tentara yang 548 orang yang tidak percaya akan dibinasakan di padang gurun. Tapi kenapa ya bisa aja kan 40, kan memang firman Tuhan bilang 40 hari kau keliling-keliling. Tapi kan ya kita kan boleh aja nafsir-nafsir yang lain. Moyangnya 400 tahun, ya 1 orang. Lo ini yang gak percaya 10 orang. 400 dibagi 10, jadi 40 tahun. Keliling-keliling di situ-situ aja. Sampai semuanya yang tidak percaya. Paling sedikit 603.548 orang. Laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Karena ketidakpercayaan, mereka binasa. Ibrani pasal ketiga. Ayat terakhir ayat 19. 18-19. Dan terhadap siapa dia telah bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya selain mereka yang tidak taat. Maka kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena apa? Ketidakpercayaan. Torah adalah bayangan. Kita sedang mengimani tanah perjanjian sudah di ambang pintu. Raksasa-raksasa, setan-setan yang menyaru sebagai malaikat terang bermunculan dan banyak didengar oleh mereka yang menamakan diri umat pilihan. Dengan berbagai macam penafsiran-penafsiran firman yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi kenyataan membuktikan banyak mereka
yang menamakan orang pilihan pun mulai tercecer. Mulai menafsirkan macam-macam. Ya termasuk ya yang tadi dikatakan itu. Pembaptisan pembaruan, apanya yang diperbarui. Kalau kita cek, namanya baru. Bukan nama yang tertulis. Caranya baru. Bukan sebagaimana tertulis. Tetapi karena dibutakan dengan setan yang menyaru sebagai malaikat Tuhan. Ini besar, ini hebat. Ikut aja. Sama seperti kerbau yang sudah diikat hidungnya. Tinggal ngikut sampai kepada tempat yang sudah disiapkan. Kenapa? Karena engkau tidak taat kepada firman. Lebih taat kepada manusia. Kan seperti yang beberapa kali diingatkan dari tempat ini. 3 roh yang berkuasa akhir zaman. Roh Nikolaus. Roh Isabel. Roh Bileam. Dan itu terjadi. Lebih percaya apa yang dikatakan manusia dari apa yang tertulis. Ya sudah. Pilihan ada di tangan masing-masing. Termasuk kita yang ada di sini. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan. Ya, keselamatan itu urusan pribadi. Saya termasuk orang yang tidak pernah melarang saudara mau dengar, silakan. Dari siapapun silakan. Silakan. Tetapi kalau kau tidak hati-hati, ya kenyataan membuktikan ada juga yang terbawa arus. Ya saya nggak tahu apa yang terbawa arus itu bertobat, ya nggak tahu. Karena bertobat itu kan urusan pribadi. Ya, yang hanya kelihatan orang yang sudah kena racun akan terlihat. Mulai melenceng, mulai melayang-layang. Ya, dengan berbagai macam alasan. Kalau ada masalah, nangis-nangis. Keluarlah janji, kan biasanya gitu kan. Ada masalah, nangis-nangis. Kemudian keluar janji-janji kan. Setelah janji-janji dan berjalannya waktu, lupa semua janjinya. Dia boleh lupa janjinya, tapi Tuhan gak lupa janjinya. Dan itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Dan saya melihat, waduh kasihan amat. Sudah tahu bahwa nama Tuhan kita itu Yahweh. Yang menjadi juru selamat di dalam Yeshua Masiah. Tetapi kan masih cari nama yang lain. Oh ini banyak pengikutnya. Ya setan memang banyak pengikutnya. Ya. Ya kita atau saya sebagai pelayan Tuhan hanya berani mengajarkan. Kalau itu nggak tertulis, engkau ikut, engkau binasa. Apalagi kau tahu bahwa nama Tuhan yang benar adalah Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Orang di luar sana, jangan bilang Yeshua itu Tuhan. Terus kau percaya siapa? Hanya Yahweh aja. Yahweh berfirman. Firman itulah Yeshua. Yahweh berfirman, jadilah terang. Itulah Yeshua. Jadi jangan sampai ketipu dengan pengajaran-pengajaran macam-macam. Tetapi ya saya melihat memang ya banyak yang dipanggil. Yeshua bilang kan, tetapi sedikit yang terpilih. Dan itu memang harus digenapi. Pada awalnya kan banyak orang, percaya Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Kemudian nama Yeshua. Mulai macam-macam. Ya Yeshua, Yahshua, Yesus segala macam. Ya. Padahal jelas dikatakan.
keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya dengarlah orang Yahudi itu manggilnya siapa sang juru selamat. Ya. Siapa yang dipanggil? Karena keselamatan itu memang datang dari sana. Nggak perlu dijelasin. Kan dengan media sosial yang ada kan. Dengarlah. Dia atau mereka bangsa ini memanggilnya Yeshua. Nggak percaya ya sudah. Nggak perlu dinasihati lagi. Ya tinggalin aja. Kalau yang nggak mau dengar, yang nggak mau mengikuti apa yang dikatakan dari sumbernya, ya sudah. Ya saya mengajarkan saudara ya kita memang harus sangat-sangat berhati-hati. Kan banyak orang yang nama Yahweh mulai banyak yang percaya. Tetapi nama Yeshua sulit orang untuk menerimanya. Karena nama itu sudah diperkenalkan oleh si setan melalui Pontius Pilatus 2000 tahun yang lalu. Itulah cikal bakalnya. Dan saya menilai dia berhasil. Dan banyak orang tetap ngotot. Kenapa ngotot? Dengan media sosial yang ada sekarang, dengar aja orang Israel itu panggilnya apa sih? Panggil aja. Jangan datang ke Israel sana hanya untuk mandi di laut Galilea, laut asin segala macam. Laut mati itu ngambang-ngambang, tapi nggak pernah nanya Tuhanmu siapa. Ya, orang Israel, saya pernah dengar ada suatu video waktu itu kan. Ada yang nanya, kamu percaya Yesus gak? Yesus itu siapa? Gak kenal mereka. Gak kenal. Itu orang Yahudi itu. Tapi kalau dibilang Yeshua karena itu memang nama yang biasa di sana. Dan nama itu ada artinya. Tetapi kalau juru selamat kita bukan hanya Yeshua. Tetapi Yeshua, Masiah Yeshua yang diurapi. Nah disinilah kita melihat sebagai orang pilihan Tuhan. Kita mau masuk ke tanah perjanjian. Karena waktunya sudah sangat dekat. Tetapi ada raksasa-raksasa yang karena kita lihat. Kemudian engkau dengar suara dunia. Engkau gemetar. Bukannya engkau usir dia. Dari dalam hati dan jiwamu. Kan jiwa ini dibersihkan oleh firman. Sehingga ada dalam jiwa kita ini hanya pikiran Yeshua. Kita tidak lihat itu setan-setan itu masalah. Ingat ya, karena orang di luar sana kita dimurnikan dengan masalah, jangan tertipu. Bukan masalah yang memurnikan kita. Masalah boleh datang, tetapi karena kita sudah punya pikiran Yeshua, kita tidak terlalu memikirkan karena kita percaya di dalam dia. Kita sanggup menyelesaikannya. Bukan masalah yang memurnikan kita. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran Yeshua. Kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Seperti yang seringkali dikatakan beberapa waktu terakhir ini. Ketika Yeshua dan para murid naik ke Danau Galilea dan danau itu. Karena angin ribut. Yeshua tidur. Bukan hanya lihat itu. Dunia tidak bisa mempengaruhi Yeshua dengan berbagai macam caranya. Setan raksasa-raksasa. Tetapi karena para murid itu orang pilihan. Mereka gemetar. Loh kita harus memikirkan. Karena itu saya berdoa senantiasa. Supaya kita memiliki jiwa Yeshua. Dunia boleh kelihatan menakutkan, tapi tidak bisa menjamah Yeshua. Kalau kita memiliki jiwa seperti itu, dunia atau setan boleh kelihatan, tapi kita tidak bisa terpengaruh. Dan setan tidak bisa menjamah kita. Bisa tanggap? Setan tidak bisa menjamah.
Ya, macam-macam orang pilihan sekarang. Waduh, ngomong kesukaran besar, tempat pengungsian. Aduh, bagaimana? Kan banyak sekarang orang-orang seperti itu. Ya, cari tempat pengungsian. Yesua itulah pengungsian kita, bukan kau cari tempat di ladang-ladang. Kalau setan sudah diberi kuasa sama Tuhan, kemanapun kau pergi, gak bakal aman. Gak bisa. Jadi jangan dibodohi oleh pikiranmu. Kita harus bergantung kepada Yesua. Kan banyak sekarang orang pilihan. Kita cari tempat pengungsian. Nanti di sini kita bisa tanam ini. Saya gemes dengar orang seperti itu. Kau andalkan kekuatanmu, bukan kau andalkan Tuhan. Jadikan dia bentengmu, jadikan dia tempat pengungsianmu. Jangan jadikan ladang untuk tempat pengungsianmu. Ngawur aja. Kan banyak namanya orang pilihan. Nyari tempat-tempat pengungsian. Bagaimana? Jangan ketipu dengan dunia yang semakin hari semakin ngawur. Jangan terbawa arus dunia. Ya, kita baca di dalam Yesaya pasal ke-25. Ayat ke-4. Sebab engkau telah menjadi apa? Tempat pengungsian bagi orang miskin. Jadikan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua sebagai tempat kita ngungsi. Tempat perlindungan. Jangan kau pikir, aduh saya punya ladang di gunung, pasti aman. Lah. Kalau dunia ini sudah setan diberikan kesempatan untuk berkuasa, engkau masuk ke lubang semut sekalipun akan dihajar. Karena kau bukan orang pilihan. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, jangan sampai tertipu dengan, kan saya dengar, aduh, para pelayan Tuhan dulu pernah juga. Waduh, kita beli tanah. Nanti kalau masa kesukaran, kita sudah tanam gini. Kalau setan sudah berkuasa, nggak dikasih hujan, kering semua, mata airmu kering semua. Mau apa kau? Jangan ketipu dengan dunia. Tempat pengungsian kita hanya Tuhan. Dan jangan berpikir untuk kau menyelamatkan diri dengan caramu sendiri. Kita hanya bisa selamat di dalam Dia. Karena itu selama masih ada kesempatan, hidup dan berjalanlah di dalam Dia. Karena ada tertulis, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita lakukan itu, dunia boleh berusaha mencengkap kita. Tapi dia tidak akan bisa menjamah kita. Setan boleh mengaum. Tapi tidak akan bisa menjamah orang pilihan Tuhan. Ya, itu yang harus menjadi prinsip hidup kita. Karena kita mau selamat. Andalkan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Bukan andalkan kekuatanmu, bukan andalkan kepintaranmu, bukan andalkan semua pembualan yang dikeluarkan oleh mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi pembodohan untuk menghancurkan mereka apabila mungkin orang pilihan karena tertipu dengan masukan-masukan yang tidak benar. Orang-orang Israel gagal masuk ke tanah perjanjian karena tidak percaya. Itu suatu pengajaran bagi kita, jangan tertipu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melenceng sehingga membuat iman banyak orang akhirnya melenceng. Bukan lagi waktunya main-main. Karena itu mari masing-masing kita banyak bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Ya. Ingat ya, permasalahan boleh datang. Tetapi apabila kita memiliki jiwa Yeshua, kita akan tetap tenang. Dan permasalahan itu tidak akan bisa jamah kita. Dia boleh nakut-nakutin kayak singa mengaum-ngaum. Tapi tidak bisa menjamah kita.
Kenapa? Karena saudara dan saya orang pilihan. Jelas firman Tuhan katakan, setan itu mengaum seperti singa. Hanya mengaum. Selama kita hidup di dalam dia dan dia benar-benar ada di dalam kita. Sehingga tidak ada kesempatan atau celah yang kita buat karena keteledoran kita. Kalau ada celah sedikit habis. Karena itu jangan beri kesempatan kepada setan. Keselamatan tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Karena itu semakin dekat kita diingatkan oleh Tuhan. Bangsa ini karena melihat setan, melihat orang enak, akhirnya kacau. Dan karena ketidakpercayaan, mereka justru bukan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan izinkan mereka diproses kembali. Membinasakan orang yang tidak percaya. Untuk mereka dibinasakan selama mereka jalan. Keliling karena tidak percaya mereka. Karena itu kita contoh, kita dengar. Kita belum tentu lebih baik dari orang Israel. Mungkin kita juga nggak percaya. Mungkin kita lebih percaya omongan si A, si B, si C daripada apa yang tertulis. Tapi saya hanya berkata, menasihatkan saudara. Selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar, tanya sama Roh Kudus, supaya jangan kita tersesatkan. Karena keputusan saudara dan saya, ya, itu sangat menentukan kita selamat atau tidak. Keputusan yang diambil oleh 12 pengintai, 10 ternyata tidak percaya, tetapi 2 percaya. Dan pada akhirnya yang 2 ini, Kaleb dan Yosua, mereka yang Tuhan perkenankan masuk. Karena itu jangan, ya, hati-hati dengan pilihan kita. Belum tentu yang mayoritas itu yang terbaik. Yang terbaik adalah apakah itu tertulis. Kalau itu tertulis ikuti. Kalau tidak, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Serahkan diri kepada Dia. Karena Dialah yang menjamin keselamatan kita. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.